Orang menjual di pasar tidak sabar, tidak bisa sukses. Cuma ada tuh juga, karena saya pulang dari Mesir itu baru-baru saya belanja ikan di pasar Lambarese. Ada tuh itu, wah, bikin kaget Pak. Ya, di belakang itu tempat penjual ikan. Di Mesir itu ikan mahal sekali. Maka lebih murah ayam dibandingkan ikan, karena susah ditangkap itu ikan. Makanya di Mesir itu jarang orang makan ikan, selalunya makan roti atau makan daging, karena lebih murah daging dibanding ikan. Nah, sekarang ada murah-murah, tetapi ikan kiriman dari Thailand, itu ikan tuna, itu pun sudah merah matanya Pak, baru di es dikirim ke sana. Itu murah, jadi ikan busuk sudah. Nah, pulang ke sini saya pengen makan ikan yang luar biasa, yang enak-enak. Pergi ke pasar Lambarese. Di pasar Lambarese, kuliah 15.000 satu tempat. Kuliah tempatnya banyak ikannya seperti gunung. Nah, saya bilang, murah Pak di kampung sekarang. Nah, saya kira mahal Pak, murah. Saya beli nih, Om, satu. Beli nih, satu. Nah, kasih masuk plastik, kenapa sedikit? Ternyata tempatnya butuh ke atas. Piring-piring yang pakai menjual ini baka-bakai sampai mabucu. Jadi kelihatan inilah orang yang tidak paham agama tetapi mengerti bagaimana ia caranya berdagang, nyari untung tetapi salah. Ini nggak boleh Pak. Di Arab sana itu sistemnya, kalau kita beli bawang 1 kilo biasanya kasihkan lagi bawang tambahan, tak 2 tak 3. Kenapa? Takut Pak. Berdagangnya sesuai syariat, tuntunan agama. Kenapa? Kalau itu kurang berbuat dosa, kalau itu baik, maka itu menjadi sedekah yang Allah akan tambahkan terus nikmatnya. Kalau Indonesia, tidak. Indonesia bagaimana berpikir, harganya 1 kilo, tapi barangnya tidak sampai 1 kilo. Ini pemikiran kita. Maka kalau orang-orang seperti ini tidak dipahamkan akan agama, walaupun dia dalam tanda kutip dia beragama Islam, maka ini disebut orang yang tidak bisa masuk surga secara langsung. Harus mampir di neraka. Siapa yang mau mampir di neraka di sini? Saya kira tidak ada. Saya saja kalau bilang, Pak Ustadz mampir di neraka dulu pas sarai. Nah, kenapa? Neraka itu berat sekali. Tidak ada yang sanggup pergi neraka. Kita semua ini pengen dan menginginkan masuk surga langsung. Ya, apakah masuk surga itu harus jadi ustadz? Tidak Pak. Ya, saya ingat sekali perkataannya Gus Dur. Jihad itu bukan mati di jalan Allah, tapi jihad itu adalah hidup di jalan Allah. Nah, ini filosofi nih. Ya, ini filosofi. Kalau orang mengartikan ini kayaknya Gus Durnya benar. Tidak. Sebenarnya ini betul. Hikmahnya betul sesuai dengan konteks pemahaman agama. Cuma kadang-kadang ada orang yang tidak paham agama langsung menyesatkan. Jihad itu bukan mati di jalan Allah, tetapi jihad itu adalah hidup di jalan Allah. Ketika kita hidup dengan kejujuran, hidup dengan kebaikan, hidup dengan taat beribadah kepada Allah, maka disitulah kita juga jihad. Kenapa jihad? Jihad melawan hawa nafsu. Sesuai hadis Nabi, al-kayyisu kata Nabi, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas kata Nabi adalah mereka yang menahan dirinya, mengajak dirinya, menguasai dirinya untuk mengerjakan pekerjaan yang ia nanti panen setelah meninggal dunia. Itu orang cerdas Pak. Wal jahilu atau wal ajizu, sedangkan orang yang lemah itu, orang yang baga-baga itu, maittaba nafsahu hawa, yang mengikutkan dirinya ke dalam hawa nafsunya, yang mengikuti selalu hawa nafsunya, wa tamannallah, dan menginginkan Allah, berharap Allah. Mau masuk surga, tapi kedo setan. Itu banyak Pak. Itu banyak sekali, hati-hati. Dulu di Juntaan itu saya ditanya itu. Nah, mari Pak, besok kamu ke tanah. Agak tuh. Nah, ini selalu saya bawa ini cerita ini. Kan ternyata saya dapat cuma hadis, ternyata ada juga manusia yang bertanya seperti begitu. Maka ia kasih, lo kakak masumpaya, sioso,
Wah, iya to azan, iya to ikoma, iya to imam, iya to makmum. Cilaleku ko masih gie. Kenapa saya pergi sholat 5 waktu sehari semalam? Kadang-kadang bahkan saya pergi sholat, saya yang muazzin, saya yang iqamah, saya yang makmum, saya yang imam. Pakai Pak, karena sendiri dalam masjid. Nah kenapa rumahku ini bakaung saja atapnya? Dari dulu sampai tua kan bakaung. Nah dindingnya papan. Sok-bok topa. Saya nggak suka itu bahasanya. Sok-bok topa. Tapi kenapa ada tetanggaku mak boto setiap malam berjudi, mas sabu ayam. Kadang kalau mabuk ayamku nambil. Berjudi, minum balok, minum tak pernah sembahyang. Tetapi kenapa expander mampir di rumahnya? Kenapa rumahnya rumah batu? Kenapa anaknya punya motor ninja? Nah saya kasih markelat. Apa? Nabi ini sudah pernah jawab. Nabi sudah jawab. Saya bilang, wah, itu baginda Rasulullah sudah pernah jawab pertanyaan ta. Iztarul abda yu'tillahu ma yuhibbu min ad-dunya fa huwa muqimun fi ma'asi fa huwa sidraj, kata Nabi. Ketika kamu melihat seorang manusia, seorang hamba yang Allah berikan apa yang ia cintai dari dunia, fa huwa muqimun fi ma'asi, sedangkan dia masih tetap berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, fa huwa istidraj, kata Nabi. Ketahuilah itu hanya tipu daya. Maka selalu saya katakan nikmat yang paling menyedihkan itu adalah nikmat yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan selalu saya bahasakan sama santri, azab yang paling pedih itu dikasih nikmat tapi tidak pergi sembahyang. Dikasih nikmat tetapi wah aku tuh kimas sumpahnya. Itu bahaya itu. Kenapa? Karena nikmat yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala sebenarnya itu ada azab. Karena tanda-tandanya orang kafir, tanda-tandanya orang yang Allah azab di dunianya, kata Nabi, yaitu diberikan nikmat di dunia, tetapi ia tidak pernah beribadah kepada Tuhan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Rumpun keluarga yang sama-sama berbagi duka. At-tasbir, ta'ziah itu mengajak untuk sabar. Sesuai dengan firman Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Sesuai dengan firman Allah. Wa ta'awun 'alal birri wat taqwa. Jadi takziah itu tidak ada hukum bid'ah-bid'ahnya. Ya. Takziah itu adalah suatu amalan ibadah untuk kembali menguatkan barisan, mengikatnya dengan tali Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan pemahaman agama dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga itu supaya kita bersatu. Karena di mana-mana saja kalau ada keluarga yang meninggal dan takziah itu banyak, itu kompak persatuannya, Pak. Kompak persatuannya. Tapi di mana-mana ada takziah, ada yang meninggal, tetapi sedikit sekali yang hadir ataupun ya kurang-kurang. Nah, berarti di kampung itu kurang persatuannya. Ini tolak ukur. Contoh, saya ke Tawapua ceramah takziah. Di sana itu 9 hari takziah. Dan ramai terus, Pak. Di sana itu kalau ceramah kita tidak pakai sound begini, pakai elektron. Pokoknya datang di situ unit 2, unit 3 itu ramai kalau takziah. Dan memang saya lihat kompak luar biasa orang-orang di sini. Kompak. Nah, contoh lagi, ada daerah Sukamaju yang takziahnya 7 hari berturut-turut. 7 hari berturut-turut, Pak. Nah, biar bukan pendukungnya, nah biar bukan keluarganya, nah biar siapa yang meninggal, pokoknya datang. Datang, Pak. Ini kenapa? Karena persatuannya kuat. Nah, kalau kita sekarang daerah-daerah kampung tak yang dikatakan keluarga besar, penduduk asli di sini, terkadang ketika takziah ini mah kurang-kurangnya tahu. Kenapa? Si campak kita. Ini betul, Pak, ini fakta. Maka terkadang saya bilang kalau mau lihat persatuannya orang di kampung, lihat ketika takziah, lihat ketika acara pernikahan, lihat ketika ini. Kalau masih ada namanya gotong royong, disitulah betul-betul bagus satu kampung ini. Perlulah bangga. Makanya saya kalau ditanya dari mana, dari Lewo. Nah, bangga atau gak bangga? Karena takziah masih banyak. Ya, takziah masih banyak. Walaupun pada faktanya, ya tahu sendiri.
Saya bisa cerita, banyak juga, ya banyak kalau ada makanan. Ya, itu biasa Pak. Ada juga saya dapat di kampung. Masya Allah luar biasa. Itu Pak desanya orang Bali, tapi ikut takziah. Ini mohon maaf ini. Ini kadang-kadang ada orang Islam Pak desanya, ada keluarga masyarakatnya melayat, dan lain sebagainya tidak ikut takziah. Nanti satu hari dia numpuk. Itu pernah ada Pak. Ini evaluasi. Rumpun keluarga harus sadar. Kita ini sebagai umat beragama, kalau dipimpin orang yang tidak paham dan tidak ada iman, ini berkurang ini. Atau ada pemahaman tapi tidak ada iman, itu bahaya. Bahaya sekali. Nah, saya di unit 2. Unit 2 Mangkutanam Magolembo itu masa di apa ya? Unit 2. Unit 2. Pernah kemarin ceramah di situ Pak, diundang takziah acara ke-7. Saya ceramah di situ banyak sekali orang. Baik, masongkok semua masongkok. Pakainya bagus. Nah, saya ceramah nih. Dipersilakan MC ceramah, Pak Ustadz. Jangan cepat-cepat, lama-lama Ki. Oh, begitu. Iya. Karena kemarin kita di sini tahlilan, ada yasinan, tapi ada kima ceramah, maka kita kasih waktu 1 jam lebih untuk ceramah. Ya oke lah kalau begitu. Karena barusan saya lihat MC, nah suruh lama-lama ceramah. Biasanya MC itu ya aku lama-lama ceramah. Siapa tadi MC? Oh. Nah, aku lama-lama ceramah. Ya. Ini Pak, di situ tidak disuruh lama-lama ceramah. Lah aku hantam betul, lama betul saya ceramah. Selesai ceramah, Pak desanya mendekat. Mantap Ustaz. Nah, ceramah tak bagus. Kenapa bisa ceramah bagus Pak ceramah? Pak ceramah aku Pak Din. Saya suka sekali itu Pak Ustaz. Tapi mohon maaf, saya beda keyakinan sama kita. Ternyata orang Bali Pak desanya Pak. Tapi hadir takziah. Itu luar biasa. Saya bilang inilah Pak Desa yang mantap ini. Datang melayat, datang takziah, ikut proses acara, walaupun dia tidak punya keimanan di situ, ikut. Kenapa? Karena dia mengaku dirinya adalah pemimpin di kampungnya, dia harus menyapa seluruhnya. Entah beda agama, entah beda suku, entah beda apa dan sebagainya. Maka ciri-ciri orang yang bagus pemimpin itu adalah bagus imannya, bagus pemahamannya. Maka hati-hati Bapak Ibu rumpun keluarga semua, kita semua ini harus sadar, sadar. Jangan lagi dimasuki lagi orang luar. Ya. Ini Lawo ini terkenal sebagai tempatnya agama, ya. Walaupun di Lawo kalau datang orang di sini singgah sembahyang, ya kadang-kadang banyak masjid, satu sabji. Nah, tapi di mana-mana ini dikenal. Oh, dari mana? Pesantren Lawo. Oh, iya ada pesantren Lawo. Di mana desamu Lawo? Oh, iya ada pesantren di situ. Ini sekarang kita berangkatkan anak-anak kita Wakil Timur ini mengkaji kitab, lomba pengajian kitab kuning. Itu 11 orang. Nah, kita kirim ke Makassar, Wakil Timur. Yang memang Luwu ini sudah terkenal bagaimana baiknya ini dalam masalah agama. Oleh karenanya kita di sini harus sabar, ya, sabar dan sadar. Sabar kita terhadap agama karena beribadah itu harus sabar, dan sadar kita terhadap agama juga. Nah, kalau memang kita pemahaman tak kurang, bertanya Ki, ya, tanya Ki kepada Gurunda Jemur Saha, ada Ustaz Bahar yang paham agama, kita tanya. Jangan masalah agama, baik, tanya sama siapa? Sama dukun. Nah, ini masih ada keluarga Pak begitu Pak. Hilang dompetnya di jalan, yang ada datangi bukan kantor polisi, tapi yang ada Pak dukun, Sandro. Kenapa? Oh itu Sandro juga. Kadang-kadang betul, kadang-kadang tidak, tergantung feeling. Itu banyak Pak begitu. Ternyata di sini ada, di guru pesantren itu pernah ada. Nah, hilang dompetnya, hilang isi ATM-nya apa semua di situ. Menangis Pak. Bertanya kenapa menangis? Hilang anunya Ustaz. Dia bilang, oh lapor ke polisi. Pergi betul. Nanti jemput keluarganya pergi. Ternyata bukan ke kantor polisi, ke dukun, tempatnya orang pintar. Ini banyak Pak. Alhasil Nabi bilang itu orang pintar, itu dompetmu bukan orang lain yang ambil, orang dekatmu saja. Nih curiga bisa sama teman-temannya guru. Saling fitnah memfitnah. Oh ini kapan ini ambil. Ini percaya Pak. Padahal Nabi sudah larang kita itu jangan sampai kau datangi dukun. Kenapa? Kalau dukun kau datangi 40 hari 40 malam tidak diterima semua amal ibadah. Nah, ini bahaya Pak, sia-sia. Maka kita semua ini harus paham agama, harus mengerti agama, dan harus yakin. Harus yakin. Rumpun keluarga yang sama-sama berbagi duka. Saya kira tidak usah lama-lama.
Ya, ini karena sudah setengah 12. Mudah-mudahan apa yang dapat disampaikan sedikit meluruskan pemahaman kita, bahwasanya kalau ada pemahaman-pemahaman yang tidak jelas, jangan biarkan masuk di kampung saya ini, Pak, ya. Jangan dibiarkan. Ya. Saya sering diundang berdebat masalah kiblat. Saya sering diundang berdebat masalah takziah, diundang berdebat masalah apa ini, rujuk. Nah, bahkan baru-baru bulan lalu itu ada orang cerai, nenek kakek cerai nih. Apa nenek dan kakak Pak. Biasanya anak muda ini nenek kakak ada yang cucunya datang ke rumah meminta pendapat. Kenapa? Karena emosi ini suaminya, gara-gara ini istrinya nenek kumi kapan kayak begitu juga. Nah neneknya ini istrinya yang tua ini hanya gara-gara permasalahan apa ya, sayur. Nah, sayur itu mapik dia asin. Nah bilang nih kakek-kakek ini suaminya, kita yang sudah 50 tahun kau makan masak sayur, asin terus. Emosi istrinya, saya 50 tahun sabar menghadapi kau, tapi hari ini tidak sabar. Alhasil cerai, talak Wak. Datang ke pesantren, dikasih damai sama cucu-cucunya. Datang di pesantren, gue bilang salah lama kini harusnya datang ke kau. Nah, kau datang ke kamar saya juga belum menikah. Nah, ini bahaya. Tapi ini banyak ternyata. Kenapa? Karena tidak paham masalah agama. Oleh karenanya, rumpun keluarga saya ingatkan sekali lagi, mari belajar. Kalau tidak, saya katakan bukan belajar masuk ke pesantren. Kita mungkin malu mikir tua masuk pesantren. Setidaknya sering komunikasi masalah agama. Tokoh agama di sini banyak. Alhamdulillah kampung kita ini ada pesantren. Ada Ustadz Iswan, ada Ustadz Bahar, ada Bunda Jemursaha. Ini kalau beliau tanya masalah agama, beliau sudah paham. Ya, sudah paham. Minta nasihat, minta pemahaman yang lurus, jangan sampai keru-keru. Saya kira itu saja dapat saya sampaikan. Terakhir saya tutup, kita kirimkan Fatihah khusus untuk almarhum, namun nanti doa dipimpin oleh Gurunda. Kita bacakan Fatihah untuk almarhum orang tua kita ini, ayahnya Dillah. Mudah-mudahan beliau Allah ampuni segala dosa dan khilafnya, Allah angkat derajatnya, Allah tempatkan di sisi Allah yang paling baik. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kelak kita semua berjumpa kembali bersama beliau dalam naungan ridho dan takwa kepada Allah di surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyya salihah naqra ummul furqan al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah kata itu datangnya dari pribadi saya pribadi. Jikalau ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Unzur man qala wa la tanzur man qala. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya punya iman. Alhasil dia datang ke masjid, duduk, sebelum duduk dia sholat sunnah dan beristighfar serta mengikuti proses sholat Jumat. Yang datang ketika khutbah kedua baru masuk dan berdiri, dia paham kalau misalkan khutbah itu harus diikuti 2 dan juga sholat Jumatnya 2 rakaat, baru dikatakan ibadah proses Jumatnya selesai. Tetapi keyakinannya kurang, keyakinannya tidak ada, sekedar paham saja. Maka paham dan keyakinan ketika bertolak belakang, tidak sekenambungan, tidak ada namanya ikatan yang sangat jelas dan kuat, ini biasa menghancurkan. Yang lebih parah lagi, yang ketika sudah doa terakhir baru matama, maka lupa matama, marekotopa. Nah, itu banyak Pak. Ini biasa ini jamaah-jamaah yang seperti begini. Nah, kalau sholat Jumat duduk di depan, ternyata merokok dulu, cerita dulu, ketawa ke TV dulu. Nanti kalau sudah selesai khutbah baru masuk. Ini orang yang pahamnya tidak ada, yang imannya juga tidak ada. Ada yang tersinggung? Kalau ada yang tersinggung, mohon maaf, sengaja. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, rumpun keluarga, ini agama Pak. Jadi agama ini harus ngerti dan harus juga punya iman. Sama halnya, ini kita lagi, tuh saya lihat ada baliho. Ya, pemimpin-pemimpin daerah, kader-kader daerah, ini juga harus sadar rumpun keluarga ini. Semua harus sadar.
Apakah orang yang mau kita jadikan pemimpin? Apakah orang yang mau kita jadikan perwakilan ini? Orang-orang yang fasik. Kalau orang yang fasik terus, maka hancur kita punya negara. Maka hancurnya kita punya negara. Saya selalu motivasi diri saya, masa preman bisa jadi pemimpin? Pak Ustadz tidak bisa. Apakah manusia di Luhut Timur ini tidak ada yang beriman? Apakah manusia di Luhut Timur ini tidak ada orang baik? Saya kira banyak orang baik. Cuma terkadang ada pemahaman-pemahaman yang kolot. Ya, inilah yang harus diluruskan baik-baik. Kembali kepada ingat, takziah